Saudara, 28 Januari 2026 IHSG dibuka turun 6,8%. Apa yang menjadi penyebab utama? Kita akan diskusikan di kesempatan kali ini bersama dengan founder M-Trade sekaligus praktisi saham Ellen May yang saat ini sudah tersambung lewat saluran Zoom. Selamat pagi, Kak Ellen. Selamat pagi, Kak Reno. Baik, thank you udah ngulangin waktu. Jadi kita diskusi nih, tiba-tiba kabar yang mewarnai pemberitaan ada terkait dengan IHSG begitu. Nah, karena dibuka turun 6,8%. Kalau dari data Kailen, apa yang menjadi sebabnya? Ya, jadi penyebabnya sebenarnya karena MSCI tiba-tiba ngeluarin statement dan statementnya MSCI ini baru muncul itu jam kalau kita subuh tadi ya mungkin sekitar setengah lima Mhm, jam 5-an pagi gitu. Jadi intinya MSCI itu lagi ngerem saham-saham Indonesia untuk nggak masuk ke MSCI dulu lah istilahnya tuh beres-beresin dulu mhm, lah gitu dan nggak mau naikin kasta dari yang small cap ke standard cap gitu. Kenapa? mhm, Karena menilai data kepemilikan dan free float yang belum dinilai mereka belum transparan gitu. Intinya sih sebenarnya free float yang di retail itu kecil. Ya jadi free floatnya mungkin banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar atau institusi atau beberapa pihak tertentu. Sehingga mulai sekarang tuh sementara ini tidak ada saham Indonesia yang bisa naik kelas masuk indeks MSCI baru atau mendapat tambahan bobot asing otomatis. Nah, dampaknya aliran dana asing itu secara pasif ya, itu cenderung akan stagnan dan dampaknya juga tadi banyak saham Konglo yang berguguran, terutama dari grup Barito atau grup PAPP, kemudian saham-saham Bakri yang belakangan ini rame dan moncer gitu kan, terus kemudian dari saham grupnya Pak Hapsoro gitu. Nah, terus sehingga apa namanya cerita saham masuk MSCI itu yang belakangan ini banyak bikin investor retail masuk ke situ berharap masuk ke MSCI itu sekarang jadi nggak relevan lagi. Itu yang bikin saham-saham ini jadi ARB. Nah, jadi MSCI itu ngasih waktu sebenarnya sampai Mei 2026 untuk memperbaiki transparansi dan memperbaiki free float ini gitu. Nah, kalau nggak ada kemajuan, Indonesia itu berisiko dipotong bobotnya di MSCI Emerging Market, bahkan bisa turun statusnya ke Frontier Market. Dan jika hal itu terjadi, itu menurut saya dampaknya tidak bagus buat pasar Indonesia dan membuat aliran dana asing banyak dari pasar modal Indonesia tuh banyak keluar gitu loh. Dan itu membuat posisi Indonesia di pasar saham Indonesia di mata global juga menjadi posisinya jadi kurang strategis ya, jadi semakin less strategik gitu, jadi kurang oke gitu. Nah, sekarang apa yang mesti kita perhatikan sebenarnya saat ini, tadi pagi juga di morning briefing entry itu banyak banget yang nanyain kan, cuman setelah kita perhatikan sebenarnya selain dari ketiga grup tersebut ya, jadi selain dari saham PAPP, selain saham Bakri dan Paham Soro itu justru malah mengalami pantulan dan beberapa saham justru malah menarik untuk dibeli karena memang mungkin ada fundamental story dan ada story secara rotasi sektoral gitu. Nah, untuk saham Bumi dan saham Dewa BRMS, untuk Bumi dan Dewa sendiri, ini sebenarnya beberapa hari kemarin tuh udah turun gitu ya. Jadi udah agak turun dan apa namanya penurunan hari ini tuh melanjutkan koreksi beberapa hari kemarin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tradingnya enggak yang beli di atas atau di pucuk-pucuk atau FOMO kayak gitu, itu sebenarnya resiko hari ini tuh bisa terantisipasi. Yang terpenting mhm. sebenarnya dari money managementnya jangan all in gitu. Oke, tadi Kak Ellen bilang bahwa sebenarnya MSCI ini ngasih waktu sampai dengan bulan Mei 2026 untuk Betul. melakukan perbaikan. Nah, apakah artinya kemudian selama sampai dengan Mei ini kondisi seperti ini akan terjadi terus atau dinamis aja? Kalau Sorry ya. menurut Kak Ellen, iya, Ya, sorry tadi ngecas laptop. Ya, nggak apa-apa. jadi heeh, jadi kalau saya memperhatikan ini akan direspon oleh market dalam beberapa Mhm, hari saja, dalam beberapa hari ini, ya. Jadi ini kan mendadak banget. Jadi akan direspon dalam beberapa hari ini dan belum tentu akan sampai Mei. Jadi ini masih ada waktu bulan Februari, Maret, April, Mei, ya sekitar 3 sampai 4 bulanan itu mhm, saya melihat justru perusahaan-perusahaan ini kalau saya lihat udah arahnya mereka berbenah.
ya. Jadi udah arahnya Hmm, berbenah secara free float dan ini sudah kelihatan sebenarnya dalam beberapa hari terakhir. Seperti contohnya saham-saham dari grup paham Sora seperti Raja, Ratu, terus kemudian grup Barito sendiri, grup Bakri itu udah mulai agak-agak turun. Jadi turunnya tuh hmm, bukan turun yang gimana ya, turunnya tuh ada yang sideways, ada yang memang downtrend, terutama grup Barito yang sudah mengawali koreksi lebih dulu dan kita hmm, sudah membaca sebenarnya oh ini kayaknya rapi-rapi free float, jadi mereka sudah antisipasi. Jadi harapannya ini tidak sampai berlarut-larut atau lama. Cuman sebenarnya kalau saya boleh menyarankan, kalau kita mhm, mau trading saham itu jangan berdasarkan berita kayak gini sih, tapi lebih ke bagaimana kita melihat siklus dari saham tersebut gitu. Karena kalau teman-teman yang di grup Barito sendiri, mungkin kalau ngelihat chart itu sudah kelihatan bahwa dia tuh bearish udah sekitar beberapa bulan terakhir gitu. Dan itu saya rasa mhm. juga mereka mungkin mungkin sedang berbenah free float itu. Oke, berbenah ini kalau bisa dispesifikkan dalam konteks apa? Dalam hal seperti apa berbenahnya nih, Kak Ellen? Ya, jadi kan free floatnya kalau kita perhatiin per November 2025 kemarin, ini Mhm, dari data yang saya dapatkan dari Macquarie Research ya, itu mhm, brand dia free floatnya cuma 8% aja, sedangkan sebagai perbandingan BCA tuh 41%, BRI 44% gitu. hmm, Terus kemudian BRPT itu lumayan 27 persenan, TPIA mhm, itu cuma 10 persenan aja. Jadi ya bagaimana mereka menaikkan free float retail itu ya mungkin dengan cara pastinya dengan cara menjual saham dari institution ke retail kira-kira seperti itu. Cuman detail hmm, teknisnya seperti apa saya nggak tahu. Padahal sebenarnya brand ini dia per November waktu itu ya ini data terbaru saya belum ini dia mempengaruhi pergerakan bobot IHSG itu sekitar 4,8%. Sebagai perbandingan BCA itu mempengaruhi pergerakan IHSG 9,5%. Nah, jadi hmm, dengan pengaruh yang begitu besar ke IHSG, tapi free float-nya kecil, nah di sini ini yang sebenarnya MSCI sorotin. Ini nggak sehat, kata MSCI ini terlalu gampang digerakkan oleh mungkin beberapa pihak tertentu kalau misalkan mereka lagi ada lagi kompakan atau gimana gitu. Mungkin bahasanya ya mhm. kurang lebih seperti itu yang mereka sorot. Oke. Free float kecil ini apa sih sebabnya sebenarnya, Kak Ellen? Apa yang bisa bikin free float itu kecil? Ya, ya itu tadi sebenarnya free float atau free float retail yang dimau tuh sebenarnya Hmm. free float retail yang ada di data di KSEI itu mereka mau itu lebih besar gitu loh. Jadi istilah Oh. kata kalau free float atau free float saham-saham ini meskipun publik tapi banyak dimiliki oleh institusi-institusi tertentu, mereka menganggapnya ini lebih gampang pergerakannya tuh disetir atau mungkin dimanipulasi dan mereka tidak mau itu gitu. Jadi Hmm. harapannya kalau dipegang lebih banyak oleh retail itu akan lebih bagus. Cuman saya sebenarnya menyikapi ini dengan secara Mhm. objektif ya. Pasar saham di Indonesia memang unik sebetulnya ya. Dengan eh, nanti free float di retail lebih Mhm. banyak memang bisa menjadi lebih sehat dalam arti tidak mudah digoreng. Cuman Oke. kadang-kadang saham itu dia menjadi lebih banyak sideways-nya, jadi mungkin jadi agak susah naiknya dan itu memang sudah jadi satu satu pasangan mata uang, dua bagian mata uang gitu. Itu ada plus minusnya. Tapi demikian pula mungkin kalau jadi nggak semudah itu diguyur. Ada Hmm. spekulasi yang di luar bertanya, apakah ada kemungkinan nih pakai nomini di retail? Saya bilang saya nggak tahu dan itu bukan urusan kita. Saya rasa sih enggak lah ya. Jadi semua punya itikat baik untuk memperbaiki pasar saham di Indonesia dan dari emiten saya percaya juga punya itikat baik untuk memperbaiki sesuai dengan harapan dari MSCI. Sebelum kita dialog ini, saya baca berita begitu ada yang menyebutkan MSCI ini berpotensi akan menerapkan interim freeze. Nah, ini apa maksudnya? Penjelasannya seperti apa dan apa dampaknya kalau itu benar-benar diterapkan oleh MSCI? Hmm, ya, sebenarnya jawabannya kurang lebih sama seperti tadi ya, seperti yang tadi Hmm. saya bahas ya. Jadi kalau Hmm. misalkan MSCI intinya interim freeze itu mengunci sementara, membekukan sementara. Ya perubahan Oke. data tertentu status quo dulu, jadi tidak langsung apa namanya bisa masuk ke MSCI. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi tidak
Oh, itu tidak maksudnya perlu interim freeze dulu itu tadi langsung ya karena tidak masuk sama. ke MSCI. Betul, jadi di freeze dulu Oh, oke. aja, intinya nggak bisa naik tapi juga nggak bisa masuk dulu, pokoknya beresin dulu dah gitu. Jadi Di maksudnya lock di posisi yang sekarang berarti intinya interim betul, freeze itu. betul. Oke, 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 oke. Dan kalau kita sudah melihat kondisinya seperti itu, saran atau ya mungkin kita dari diskusi ini sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau mengkoreksi supaya ini bisa lebih baik lagi begitu. Supaya kita bisa masuk lagi di ke MSCI. Betul. Iya, pastinya itu kendali ada di regulator, ada di Mhm, IDX, OJK, dan dari emiten terkait, ya. Sedangkan mhm, dan mereka they're working on it. Saya melihat mereka berusaha sangat baik sekali. Dan kendali kita sebagai retail itu sebenarnya bagaimana kita membaca cycle. Eh, ya, jadi sebenarnya saya mau share screen, tapi kebetulan sharing screen masih belum dinyalakan. Ya, mhm, jadi kita membaca cycle, ini disclaimer juga ya, kalau saya seandainya nanti ada membagikan beberapa saham, ini bukan sebagai rekomendasi beli jual sebetulnya gitu. Nah, eh, kita memperhatikan beberapa saham ya, contoh saham dari grup Saratoga. Yang menarik meskipun ini dibilang ada konglonya juga gitu kan ya. Nah, mungkin ada kaitannya gitu. Cuman kita melihat grup Saratoga hari ini nggak yang ARB, terus kemudian ARB terus. Nah, dia ada naiknya juga tuh, contoh ya, seperti contohnya saham AADI. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk saham AADI ya, ini dia sempat turun, kemudian per saat ini, per detik ini, dia udah mulai hijau. Itu mhm, justru malah mendekati area beli yang bagus. Ini bukan satu rekomendasi ya, dengan time frame untuk kita ngomongnya konteks untuk jangka menengah panjang, bukan untuk scalping BPJS itu. AADI ini dia punya fundamental bagus, valuasi murah, dan potensi dividen yang lumayan tinggi juga. Nah, contoh saham yang lain misalnya. Tadi kita melihat ya, untuk ada beberapa saham dari sektor komoditas, seperti contohnya saham TINS misalnya ya, ini disclaimer juga bukan satu rekomendasi beli, itu juga masih tertahan ya, jadi belum, mhm, ini agak merah dikit, tapi teman-teman jangan beli dulu, wait and see dulu. Nah, karena kemarin dia udah naik lumayan banyak, justru turunnya nanti kita lihat beberapa hari ke depan, kita kan bisa lihat juga, seperti contohnya Antam. Kalau saya nggak salah baca berita ya, jadi contoh ini saham-saham seperti ini. Selain diuntungkan dari kenaikan harga emas, harga nikel, dan kalau nggak salah kemarin ada izin tambang dari beberapa perusahaan yang dicabut, jika saya tidak salah baca, itu sempat mhm, ada, saya baca dikasih ke Antam atau Main ID gitu loh. Tapi terlepas dari mhm, berita apapun, kita melihat bahwa justru beberapa saham itu ikut terkoreksi, tapi koreksinya malah koreksi yang sehat, mempercepat koreksi sehat. Seperti contohnya Antam naik tinggi gitu ya. Nah, 2 hari ini ada koreksi, dan hari ini tuh koreksinya justru menuju ke koreksi yang sehat gitu. Dan termasuk mhm, juga masih ada saham dari sektor komoditas oil. Saham dari komoditas oil seperti contohnya Elsa. Yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti nih. Kenapa? Elsa itu bakalan diuntungkan dengan kondisi geopolitik, di mana Trump ada kemarin nangkep presiden Venezuela, lagi ribut sama Kanada naikin tarif, kemudian dengan Iran, dan Kanada dan Iran itu penghasil minyak dan supplier minyak yang besar buat Amerika, terutama Kanada ya. Jadi itu akan mempengaruhi suplai minyak, dan itu kita memperhatikan juga. Jadi bukan cuman hmm, faktor MSCI. Nah, saham-saham seperti itu layak kita perhatikan, dan justru dengan ada kejadian hari ini, saham-saham selain MSCI itu kan ikut turun. Contohnya L1 kan dia ikut turun juga pagi hari, tapi udah mulai mantul. Dan itu justru malah hmm. kita watch saham-saham seperti ini. Sekali lagi ini disclaimer, bukan sebagai satu ajakan untuk beli, tapi saya cuma mau ngajak teman-teman semuanya di sini untuk objektif dan menggunakan sistem. Kalau kami menggunakan sistem, kita membaca siklus dengan siklus super trader kita bilangnya. Jadi dengan kita melihat siklus super trader ini, justru malah ada saham-saham yang baru di awal siklus mau naik, kira-kira seperti itu tadi, seperti misalnya ADI, kemudian Elsa. Tapi perlu dipahami bahwa saya dalam menganalisis ini, M-Trade menganalisis ini bukan time frame beberapa hari saja. Jadi time frame kita lumayan panjang. Jadi Oke. uh, Mhm, pesan saya ke teman-teman sebenarnya jangan terlalu panik. Intinya mhm, mesti harus pahami sistem, dan jangan beli saham itu hanya berdasarkan berita.
MSCI, FOMO Hmm, MSCI masuk semua MSCI. Kan ini ada surprise kan ya. Surprise bisa mhm. datang dari Trump juga sewaktu-waktu. Surprise dari Trump Oke, apa? Justru kalau misalkan Trumpnya nggak tantrum lagi, Donald Trump dia lagi baik gitu ya, itu harga emas turun loh, harga minyak turun loh. Jadi yang oke, juga oke. teman-teman yang mau beli emas di atas itu bisa nyangkut gitu. Oke, oke. Ini kita juga lagi proses supaya Kak Ellen juga Nggak apa-apa, bisa share udah screen. kok Nggak apa ya, ini kita... aman-aman. Oh, aman ya? Udah aman, Oke, udah oke, tersampaikan. oke. Oh, udah tersampaikan. Baiklah, tapi setidaknya kalau misalkan mau ada data-data yang ditampilkan juga sudah bisa ditampilkan. Tapi begini, Kak Ellen, lebih ke apa ya? Saya tadi juga lihat sebelum kita diskusi ini, 488 saham itu merah. Itu mostly di sektor apa aja ya, Kak Ellen ya? Hampir di semua sektor. Tapi yang tadi saya Oke. perhatikan justru malah saham banking, terutama big banks itu justru malah naik, ya. Jadi kalau kita Hmm. perhatiin kemarin kan BBCA ada turun lumayan signifikan. Sebenarnya kenapa? Mhm. Karena eh, pertumbuhan labanya dia itu tidak sebagus ekspektasi dan tidak sebagus beberapa tahun terakhir ini dari tahun 2020. Tapi sebetulnya Oke. perusahaan ini tidak ada masalah. Ini kenapa dia labanya turun? Karena ya faktor secara ekonomi, Mhm. secara kondisi saat ini banyak faktor ketidakpastian dan juga memang lagi tren suku bunga rendah gitu loh. Nah, jadi eh, jatuhnya BCA hari ini di bawah angka 7250 sampai ke level terendah 7000 ini menjadi kesempatan. Saya lihat volume transaksinya lumayan tinggi. Sepertinya Mhm. banyak pihak-pihak yang mengalihkan duitnya mungkin dari grup Konglo tadi seperti contohnya grup PP yang masih ARB, grup Bakri beberapa saham masih ARB dan juga eh, grup Hapsoro saham seperti Raja dan Ratu ya, Raja, Hmm. Ratu, Bumi itu kan masih ARB gitu ya. Nah, itu mengalihkan uangnya ke sementara mungkin ya ke saham-saham perbankan besar ini. Jadi ini juga Hmm. untuk investing kita lihat menarik meskipun pergerakannya tidak bisa cepat. Jadi kayak saham BMRI juga hari ini naik hijau. Kalau dilihat di chart Hmm. memang minus 2,91%, tapi candlenya tuh hijau. Volumenya lumayan ya. Jadi BMRI, BRI itu menjadi incaran investor jangka panjang sebenarnya bukan karena harga sahamnya, tapi karena mungkin diskon valuasi dan juga karena potensi dividen. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu BMRI potensi dividen yieldnya sekitar BMRI BRI ya, itu 8 sampai 9 persenan. BNI juga cukup tinggi. BCA 4 persenan dan menurut saya itu udah tinggi sih sepanjang histori BCA bagi dividen gitu. Jadi secara fundamental sebenarnya BCA masih prudent juga. Oke, terakhir Kak Ellen mungkin bisa dari hal-hal yang tadi kita diskusikan sudah disampaikan oleh Kak Ellen, kira-kira prediksi IHSG dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah Kak Ellen sebutkan, prediksi akan seperti apa ya untuk hari ini aja? Up and down-nya, Ya, pergerakannya. ya, jadi untuk kondisi IHSG sendiri hari ini dia tadi kan sudah mencapai level tertinggi 8596 ya. Saya rasa Mhm. maksimal di situ. Jadi untuk hari ini bisa balik ke level itu lagi itu akan sangat bagus sekali karena sekali lagi ya kenapa seperti ini meskipun saham Big Banks-nya hijau ya karena beberapa saham Konglo seperti yang tadi saya bilang ya terutama saham-saham grup Prayogo Pangestu itu eh, size-nya lumayan gede mempengaruhi pergerakan IHSG. Dan selain itu Hmm. juga ada saham seperti DSSA ya yang hari ini juga masih masih ARB. Tadi sempat ada ekor ke atas dikit naik dikit candlenya tapi masih ARB itu juga porsinya mempengaruhi cukup besar ke IHSG. Jadi Hmm. saya rasa IHSG hari ini tidak akan nggak akan hijau yang melewati tertingginya pagi ini. Jadi tadi tertinggi di tertinggi 8596 itu udah tertingginya hari ini. Oke, baik. Terima kasih Ellen May, founder M-Trade sekaligus praktisi saham sudah berdiskusi, sudah membicarakan terkait dengan turunnya IHSG di pagi ini 6,8% dan juga sekaligus tadi menganalisis sebab dan bagaimana analisis pergerakannya pada hari ini. Terima kasih, Kellen. Kita sambung di Masih lain waktu. tetap semangat. Tetap semangat. Thank you.